A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Santriwan, santriwati, dan para pendengar kurma Pondok Pesantren Miftahul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menjelaskan tentang fadilah tarawih, yang keterangan ini ada di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 18 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya beliau berkata, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan tarawih. Kemarin sudah kita jelaskan 5 perkara, dan malam ini akan masuk ke bahasan yang ke-6 ya. Di malam yang keberapa nih? Yang ke-7 ya. Fadilah tarawih di malam yang ke-6. Atahullahu ta'ala sawaba man topa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Allah akan memberikan kepada orang yang tarawih di malam ke-6 pahala mantofa bibai bil baitil ma'mur, orang yang tawaf atau makhluk yang tawaf di Baitil Ma'mur. Siapa yang tawaf di Baitil Ma'mur itu? Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pahala para malaikat yang mengelilingi Baitil Ma'mur akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin yang tarawih di malam keberapa? Di malam ke-6. Dan bukan hanya itu pula juga, tetapi wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Di malam yang ke-6 seluruh batu dan tanah itu beristighfar untuk orang yang melaksanakan orang yang tarawih di malam keberapa? Di malam ke-6. Di malam ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Musa dan menolong Nabi Musa menghadapi Firaun dan Haman.
Maka orang yang taraweh di malam ketujuh, faka'anna ma'adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Seperti orang yang bertemu dengan Nabi Musa dan membantu Nabi Musa untuk mengalahkan siapa? Fir'aun dan Haman. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengingatkan Fir'aun daripada kesombongannya kembali kepada jalan yang benar. Apa jalan yang dilakukan oleh Fir'aun? Mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyadarkan, tetapi Fir'aun tidak menerima. Sehingga Fir'aun mengumpulkan para saharoh-saharoh atau para ahli-ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Tetapi yang terjadi, para saharoh terkalahkan oleh mukjizat Nabi Musa dan mereka beriman kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu sebagai Nabiullah. Dan atas kemarahannya Fir'aun mengutuk para saharah dan kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dengan para pengikutnya lari meninggalkan Mesir saat itu untuk keluar dari Mesir, melewati Laut Merah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu tongkat. Laut Merah dipukul oleh tongkat, terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa melintasinya. Diikutin oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di tengah lautan, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah mengaku beriman kepada Tuhan Musa dan kepada Musa dan Harun, tetapi teriakan iman Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Teriakan imannya dilakukan ketika nyawanya sudah ada di dalam tenggorokan. Maka peringatan atau penting bagi kita untuk kita ketahui atau untuk kita bertaubat sebelum nyawa kita ada di tenggorokan, sebelum matahari terbit daripada arah barat. Karena teriakan orang bertaubat daripada keburukannya ketika nyawanya sudah ada di tenggorokan dan matahari sudah terbit dari arah barat, maka teriakannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tidak diterimanya iman Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Jadi kata Fir'aun, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tetapi pengakuan berimannya itu tidak diterima oleh Allah karena diteriakan ketika nyawanya sudah ada di mana? Sudah ada di tenggorokan. Santriwan, santriwati dan jamaah rahimakumullah. Adapun orang yang taraweh di malam yang ke-8,
Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Allah akan memberikan ma'utiya Ibrahimu alaihissalam. Allah akan memberikan perkara yang diberikan Ibrahim alaihissalam dengan perkara itu. Jadi segala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Allah akan berikan kepada orang yang taraweh di malam yang keberapa? Ke-8. Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalilullah, apa? Artinya apa? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapat gelaran sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini diabadikan oleh Allah. Pemimpin untuk umat manusia. Ya. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menjadikan pemimpin itu bukan hanya kepada beliau, tetapi juga kepada keturunan-keturunannya. Tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanalu ahdid dzalimin. Kata Allah, ya keturunan kamu akan diangkat juga sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang bisa menjadi pemimpin umat, tetapi bukan bagi mereka yang dolim. Ya, maka dalam hal ini keturunan tidak menjamin menjadi pemimpin. Keturunan tidak menjamin menjadi orang soleh. Ya, maka kata Allah, walaupun keturunan engkau wahai Ibrahim, kalau dolim tidak ada jaminan untuk jadi apa? Untuk jadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pemimpin. Engkau sebagai orang pemimpin, keturunanmu juga akan menjadi pemimpin, tapi keturunanmu yang tidak dolim. Keturunanmu yang beriman, keturunanmu yang beramal soleh pasti dijamin untuk jadi apa? Nah, walaupun keturunanmu kalau dolim, maka tidak akan dipilih sebagai pemimpin. Santriwan, santriwati, maka dari penjelasan ini terbuka lebar untuk kita, siapapun kita, berhak untuk menjadi orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan membatasi diri, saya tidak akan mulia karena saya ini, keturunan ini, tidak. Ya. Ya. Walaupun kita istilahnya bukan darah biru, ya kan? Tetapi kalau Allah mau mengangkat derajat, tidak mustahil di masa yang akan datang kalian akan menjadi ulama-ulama besar. Allahumma. Tidak mustahil di masa yang akan datang kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri yang kita cintai ini khususnya. Allahumma. Santriwan, santriwati, jamaah rahimakumullah. Kemudian di malam yang ke-9, orang yang taraweh di malam yang ke-9, paka'ana ma'abadallaha ibadatan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang melakukan taraweh di malam yang ke-9 seperti orang ini, seperti orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan seperti ibadahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi bagaimana ibadah Nabi? Ya kan? Pahalanya macam mana? Ya. Ibadah Nabi. Nah ini yang Allah akan berikan kepada orang yang taraweh di malam yang keberapa? Yang kepada di malam yang ke-9,
ibadah dia dinilai seperti ibadahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, ya. Maka ibadah memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa kita dapatkan di malam 9 di bulan Ramadan, yaitu dengan melaksanakan sholat apa? Dengan melaksanakan sholat tarawih. Kita mengikuti Nabi, tetapi untuk dapat sempurna mengikuti ibadah seperti baginda Nabi, ya kan, kita tidak bisa, ya, tidak bisa. Tetapi kita berjuang terus supaya ingin apa yang kita lakukan dalam ibadah ini seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sesempurna apa yang dilakukan oleh Nabi, tetapi tidak bisa, ya kan? Makanya ada dalam sebuah keterangan, kamu melakukan amalan satu saja daripada Al-Quran yang baik, maka pahalanya seperti halnya kamu mengamalkan semuanya. Kamu meninggalkan larangan yang dijelaskan oleh Nabi dan Rasulnya melalui wahyu, baik Al-Quran maupun hadis, ya, seperti kamu meninggalkan semuanya. Ini bagi orang yang berusaha untuk menjadi orang baik. Nah, ya, jadi untuk dapat sempurna melaksanakan semuanya jauh kita. Tetapi nilainya bagi orang yang punya semangat untuk terus meningkatkan dirinya taat, meninggalkan maksiat, maka memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Santriwan santriwati rahimakumullah. Yang terakhir untuk pertemuan malam ini yaitu fadilah tarawih di malam yang ke-10, ya. Yarjukhullahu ta'ala khairai dunya wal akhirah. Allah akan memberikan rezeki kepadanya, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang yang melakukan sholat tarawih di malam yang keberapa? Di malam yang 10, maka Allah akan limpahkan kepada dia sebuah rezeki berupa kebaikan dunia dan akhirat. Nah, maka untuk itu kita mari terus berusaha semaksimal mungkin, ya, melaksanakan ibadah yang khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Yang pertama, menjaga ibadah puasa. Yang kedua, menjaga sholat tarawih. Karena puasa wajib bulan Ramadan hanya ada pada bulan Ramadan. Tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Maka nilai pahalanya sangat agung, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan pertolongannya kepada kita untuk dapat kuat kita menjalankan aktivitas ibadah di Ramadan tahun ini dan dipertemukan lagi kepada Ramadan di tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.